dengan sekitar diskusi pelajar kali ini bersama PC IPPNU Buleleng dengan tuanya langsung. Saya undang dulu, mohon ditunggu. Tunggu ya, masih mengundang ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan Nita? Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja. Gimana juga dengan rekan Dimas ya? Ya, alhamdulillah di sini juga baik-baik saja. Kondisi juga mendukung. Banjirnya gimana? Sudah surut apa belum rekan Nita? Alhamdulillah sudah surut, cuma mengungsi sebentar. Langsung saja ke pembahasan materi saja ya. Maaf, pembahasan diskusi langsung aja. Baik. Percaya diri itu meyakinkan pada kemampuan dan penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Itu menurut rekan Nita gimana? Oke. Gimana? Panjang ya, baru datang langsung dikasih pertanyaan sepanjang itu. Oh. Jadi menumbuhkan rasa percaya diri pada pelajar yang secara efektif seperti itu. Menurut berarti penting ya percaya diri bagi pelajar itu. Ya harus. Karena dengan adanya percaya diri, nanti seorang pelajar tersebut memiliki kemampuan dalam diri sendiri. Bagaimana? Karena sikap percaya diri tersebut itu sikap positif yang harus dikembangkan. Istilahnya dalam bahasa milenial kita ini, kita itu harus percaya diri, itu istilahnya lost doll. Lost doll dalam melakukan sikap apapun sesuai dengan hal-hal yang positif dan bertanggung jawab dengan sikap tersebut. Juga sopan dalam berinteraksinya. Percaya diri itu kan sikap yang positif, ya kan? Jadi seorang pelajar juga harus memiliki sikap tersebut. Lost doll wae ngono ya. Tapi kalau di lost doll itu banyak yang salah paham. Biasanya itu. Dalam salah paham tersebut, sebagai seorang pelajar, kita tahu di mana letak hal-hal positifnya yang harus dikembangkan. Karena di dalam percaya diri itu ada dua jenis. Satu, jenis yang pertama yaitu percaya diri dari lahir. Yang kedua, percaya diri dari batin, jiwa dan batin. Maaf, sinyal. Ya. Kenapa sinyal? Sinyalnya orang. Sinyalnya. Gak apa-apa. Sinyal. Kedengeran. Yang penting suaranya kedengeran. Oh, kedengeran. Ya, kedengeran. Maaf tadi diralat. Berarti kalau percaya diri itu sangat penting ya bagi pelajar. Iya. Istilahnya lost doll. Iya, betul. Seperti yang saya sebutkan dan tadi, sekarang dilanjutkan yang tadi itu kan percaya diri ada dua jenis. Satu, percaya diri dari jiwa. Yang kedua, percaya diri dari jiwa sama batin sama nggih? Nggih. Bali bahasa jiwa dan batin. Iya, beda bahasa biasanya. Percaya diri dari batin, yang kedua percaya diri dari raga. Kalau batin menggunakan perasaan.
ya kan? Aduh, perasaan itu yang berat biasanya. Kalau batin menggunakan perasaan. Kalau menggunakan raga, itu percaya diri dari fisik kita, penampilan kita, seperti itu. Tapi biasanya banyak yang malu-malu juga. Oh, Seperti anak IPMI PPNU itu. Banyak juga biasanya. malu Kalau saya melihat, dalam melihat ya. iya, biasanya saya melihat itu dalam kegiatan seperti forum itu yang berbicara cuma itu saja. Kan khawatirnya nanti kalau sudah apa itu yang pengurus ini sudah lepas jabatan, nanti kan otomatis penerusnya sebelumnya yang tadi itu. Nah kalau nggak bisa percaya diri kan gimana kalau ngomong dalam forum, dalam diskusi, nah, Ya, public penting berarti ya. speaking-nya mungkin ya. Ya, berarti percaya diri itu sangat penting. Betul. Dan sekarang banyak ya. Kalau menurut saya percaya diri sendiri itu sebenarnya penting. Ya sangat penting sih. Nah, karena kalau nggak percaya itu ya nanti itu saja yang dialami itu. Tidak ada perkembangan dan juga tidak ada pengalaman, ya. Nah, iya. Biasanya itu kalau anak-anak itu nggak percaya diri itu dalam berbicara itu. Dalam hal mental Khawatirnya kan mungkin. ditolak. Mungkin dalam hal Kalau mental. mental sih, Ya, baik. kalau mental sih itu juga bisa sih. Tapi banyak juga yang tidak berbicara itu. Mungkin perlu disuntik lagi rekan dengan segala sesuatu yang membuat asyik sehingga rekan-rekan kita IPNU IPPNU bareng bisa berkontribusi dalam hal percaya diri tersebut seperti adanya pelatihan public speaking atau yang lain. Nah itu sebenarnya sudah ada usulan. Kalau pelatihan-pelatihan kayak gitu. Tapi mengingat hal tadi, kurangnya percaya diri. Yang ikut nanti cuma biasanya peserta tidak tahu apa yang disampaikan sama materi. Dan kalau diajak ngobrol juga banyak yang apa istilahnya tahu di Canggung, Bali itu. masih canggung gitu, ya. Ah iya, iya. Hmm, Mesti tidak sejalur lah sama apa materinya tadi. tidak lost doll gitu, ge. Lost doll itu banyak yang salah paham sebenarnya. Oh, ge. Anak-anak itu selalu hal baik buruk di apa, terlalu dilaksanakan, Apa mungkin dijalani lah. apa mungkin yang membuat tidak percaya diri rekan-rekan kita tidak nyaman mungkin atau gimana? Iya, sebenarnya juga harus ada dorongan dari bawah sebenarnya. Jadi kalau kita mau percaya diri itu sebenarnya ya baik. Ya baik dalam hal apa saja, banyak pengalaman, banyak pemikiran dan lain-lain. Seperti halnya saya ini, saya biasanya cuma ngedit-ngedit sebagai admin, tapi berhubung saya percaya diri, akhirnya ya berani. Percaya diri akhirnya kita live streaming. Kalau rekan Alhamdulillah. kita kan sudah ketua PC, Insya Allah. rekan kita. Kalau saya belum ketua ini, Amanah, lah, mudah-mudahan. amin. Di sana Kan cuacanya sekarang juga banyak. cuacanya mendung apa gimana? Di sini mendung. Ya, agak mendung sih sebenarnya. Banyak sekali sebenarnya manfaat percaya diri. Dari teman itu juga banyak yang percaya kepada kita. Ya, Banyak yang mengikuti pikiran kita. Gimana? open minded, pikiran yang terbuka seperti itu. Iya. Kalau nanti nggak percaya diri, kita itu Frustasi malah nanti. diombang-ambingkan. Kalau Iya, nggak percaya diri, malah frustasi, tertekan. diombang-ambingkan sama teman-teman malah.
mengikuti teman-teman biasanya. Kalau menurut rekan Nita sendiri, manfaatnya itu gimana? Kalau percaya diri, Manfaat kita percaya diri. dalam percaya diri, kita itu nyaman mau melakukan hal apapun, enjoy, mau begini tidak ragu, ya. Terus Iya, manfaatnya bisa memposisikan sifat keraguan kita, ketakutan kita terhadap suatu tersebut. Contoh kecil, ini salah satu jurus ampuh untuk mensetralisikan sifat yang masih rendah dalam kepercayaan diri. Satu, jurus ampuhnya itu sebenarnya adalah senyum. Senyum. semar mesem. Semar mesem. Contoh kecil umpamanya ya, ini fakta, saya pribadi disuruh dengan atasan untuk menyebarkan sebuah proposal, di mana saya belum ada pengalaman, dan yang paling pertama dikeluarkan adalah jurusnya senyum. Oh, enggak. Jadi dengan sedikit senyum itu Kalau membuat ketakutan kita jadi semakin hilang. hilang. Insya Allah. Tapi kalau senyum-senyum itu gimana ya rekan Nita? Jangan senyum-senyum sendiri, itu bahaya. Nanti ini kenapa kok senyum-senyum sendiri? Itu tadi. Nah, ini ada ciri-ciri, ya ini ada ciri-ciri individu yang percaya diri. Satu, selalu merasa tenang di saat mengerjakan sesuatu. Ya, betul. Tadi ya rekan Nita itu selalu tenang. Ya, nyaman. Nah, ya. ini yang kedua, mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. Iya, betul. Nah, itu kan pengalaman yang kuat sebelumnya. Nah, seperti rekan Nita tadi, sebenarnya tidak pernah memiliki pengalaman apa itu? Menyebarkan proposal. Ya, tapi berhubung dengan senyum tadi, maka rekan Nita itu semakin berani dan rasa takut tadi luntur, hilang. Maka monggo senyum juga sekarang, biar tambah semakin percaya diri. Mampu menetralisir. Tiga itu mampu menetralisir ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi. Nah, seperti tadi pengalaman rekan Nita, sebenarnya itu malu-malu kucing. Malu-malu, tapi takutlah. Nah, ya. Seperti halnya kalau biasanya pertama kali mengenal itu biasanya kan malu-malu. Ganti ketua itu juga biasanya malu-malu ketuanya itu. Tapi ini luar biasa semangat. Insya Allah. Harus semangat. Kalau bukan kita, siapa lagi Indonesia akan maju? Wahai pemuda. Iya. Benar juga sebenarnya. Kalau tidak ada kita yang katanya maju nanti, negara itu akan hancur, bisa-bisa perang lagi. Betul. Nah, ini yang keempat itu memiliki kemampuan bersosialisasi. Iya. Tanpa ada. Jadi percaya diri itu ya dapat mengapa itu namanya? Mengeluarkan membagi ilmu kepada sesama. Jadi sharing-sharing ilmu itu harus percaya diri sebenarnya. Iya. Kalau nggak percaya diri nanti ya nggak bisa masuk sebenarnya ilmunya. Ya. Ya, gimana rekan Nita? Ya, gimana? Barangkali ada keluaran dari diri sendiri. Nurani. Yang penting tidak malu-maluin dalam mengeluarkan percaya diri. Terkadang saking overdosis PD-nya, sehingga tidak menempatkan posisi percaya diri tersebut bukan pada tempatnya.
Akibatnya sebenarnya juga banyak kalau tidak percaya diri itu akibatnya. Banyak. Sangat banyak. Satunya itu akibatnya kalau tidak percaya diri ya mudah menyerah. Nah itu. Boleh pasrah, Banyak tapi sebenarnya. boleh menyerah. Gitu. Lost doll. Tapi banyak sebenarnya dari rekan-rekan kita dan rekan kita IPPN itu sebenarnya banyak yang menyerah. Menyerah dan Berarti hanya rutinan. Rutinan kan biasanya itu saja yang dilakukan. Nah, makanya itu biasanya banyak yang ars-rasen lah kalau bahasa Jawa itu. oh enggak, rasa-rasen. Apa bahasa Balinya itu rekan kita? Yang Bali biar tahu. Oh apa ya, aku iki kelahiran Jawa, kelahiran Bali. Kelahirannya Bali, tapi mondoknya ning Jawa, jadi ya sakit bahasa Jawa. Ya, salah satunya kerugian dalam tidak percaya diri itu tidak memiliki suatu keinginan, tujuan, target yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Jadi kita jika tidak punya percaya diri, ingin memperjuangkan sesuatu itu susah. Iya, tidak punya target. Seperti halnya mengerjakan tugas itu. Tugas itu juga harus ada percaya diri. Kalau nggak percaya diri ya, ars-rasen itu tadi. Menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan memetik hasilnya. Aduh. Lalu ada lagi akibat kurang percaya diri itu tidak memiliki keputusan melangkah yang ngambang. Ngambang itu pasti. Jadi kalau tidak punya rasa percaya diri, kita nanti memberi keputusan itu bisa diombang-ambingkan oleh orang. Jadi kita kalau tidak punya rasa percaya diri, nanti diprotes dari bawah. Gini itu salah. Nanti ya nggak manut sama diri sendiri, manut sama orang lain. Ya, maka mengikuti omongan orang lain tadi. Mengikuti omongan orang lain. Berarti iya, jadi kalau kita sinyal membaik? Membaik. Oh, membaik. Iya. Lancar kok. Alhamdulillah ini lancar. Alhamdulillah lancar. Seminggu menghilang. Berarti kalau umpamanya tidak bisa, kenapa ini kok hidup? Berarti tidak bisa percaya diri. Seseorang individu tersebut harus berani menerima dan penolakan dari orang lain. Kalau takut dinilai sama orang lain tadi itu. Nah, kan biasanya kalau kita membuat keputusan, seperti halnya contohnya itu seperti kita membuat keputusan membuat lomba, seperti bulan Ramadan kita membuat lomba foto. Nah itu kalau tidak punya percaya diri, nanti dari bawah nggak setuju, bisa gagal itu rencananya. Acara tersebut itu bisa gagal, nggak jadi. Berarti penting ya percaya diri itu. Ya, penting. Sangat penting. Karena dan akibatnya juga sangat luar biasa akibatnya. Ya karena gini rekan, dalam kehidupan bersosial kita itu membutuhkan rasa percaya diri, mau berinteraksi dengan siapapun, dalam berbisnis, dalam belajar, dalam berorganisasi, karena dengan rasa percaya diri itulah menunjukkan kepribadian kita sendiri, bagaimana dalam berinteraksi itu. Kalau tidak ada percaya diri ya kita di rumah saja dong, nggak ada kawan.
Ini juga anjuran pemerintah ini, Oh, disuruh di stay rumah at home. saja. Tapi pesan Oke. buat rekan-rekan kita, rebahan secukupnya, berjuang selah-lelahnya gitu ya. Cukupnya saja. Secukupnya. Jangan terlalu berlebihan. Nanti organisasi itu malah hilang, Ya Allah. pecah. Jangan sampai, jangan sampai. Iya. Kurang, lalu ada juga akibatnya itu sering gagal dalam menyempurnakan tugas-tugas dan tanggung jawab. Nah, ini yang biasanya Putus di asa ya. organisasi nih banyak. Iya. Jadi kan biasanya tugas-tugas itu seperti kalau saya di media, tugasnya cuma mengedit-ngedit saja itu ya harus punya percaya diri karena itu melingkupi media sosial. Jadi ya Iya, kalau nggak pantas atau tidak senonoh, itu nanti netizen itu bakal mengkomen-komen itu, mengkritik, selalu netizen mengkritik. reaktif. Iya, jadi penting sebenarnya buat organisasi itu. Belajar Meskipun organisasi. departemen apa saja itu butuh Percaya diri. butuh apa percaya diri. Seluruh Meskipun seluruh departemen, seluruh anggota harus memiliki percaya diri dengan aduh, kan sinyalnya. tidak dengan apa ayo dengan Loading, percaya diri tersebut tadi tugas-tugas itu loading. tugas-tugas itu nanti kalau kita percaya diri tugas-tugas itu selesai dengan sendirinya. Betul, Jadi dilakoni. kita itu harus punya percaya diri, dilakoni alon-alon, ojo Alon-alon terlalu asal losdol. kelakon. Ngoten. Nah, bahasa Balinya gimana itu? Alon-alon asal kelakon. Ya, Ra? Alon-alon asal kelakon di bahasa Bali. Ya Allah. Kalau bahasa Indonesia kan pelan-pelan asal asal terlaksana. Kalau bahasa Balinya apa itu? Ayo. Gimana? Gimana? Gimana, Mas? Kurang paham saya. Lagi tanya. Saya Bali KW. Sebenarnya jadi di organisasi apapun itu penting. Dalam pendidikan itu juga ya ada percaya diri itu sangat penting sebenarnya. Putus. Halo. Ya, Oh, sudah. jadi itu tadi sangat penting rekan kita untuk menyelesaikan tugas-tugas amanah-amanah tanggung jawab itu juga harus dengan percaya diri tadi. Kalau di dalam sebuah organisasi yang menumbuhkan rasa percaya diri, kita tidak sendirian, kita jalan bersama-sama. Ya, Nanti kalau sendiri itu bukan organisasi namanya kan. gimana? Putus-putus. Kalau tidak bersama nanti namanya bukan organisasi. Bukan organisasi kalau bersama-sama, gitu. Nah, maksudnya kalau nggak bersama, Oh, gak bersama. nggak bareng-bareng, Individu ya tidak bisa dalam individu Indo. putus-putus suara sinyalnya. Maaf ya ada gangguan sedikit. Mungkin sinyalnya lagi jelek ini. Bentar, ini ada masalah. Ini saya undang lagi PT Buleleng. Maaf ya. Sinyal, sinyalnya.
Hilang tadi sinyalnya ini. Iya, sinyalnya mah hilang. Nah, bisa dilanjut ya rekan itu. Mohon maaf, kendalanya sinyal. Iya, bisa dilanjut rekan itu. Bisa, monggo, monggo. Nah, ini akibatnya juga kurang termotivasi untuk maju, malas-malasan atau setengah-setengah. Jadi jika kita tidak punya percaya diri, kita selalu rebahan, malas-malasan. Kan banyak sekarang itu, sekolah di rumah, kerja di rumah, malah rebahan. Bukannya melakukan kewajiban tadi. Jadi ya, kapan majunya, kapan termotivasinya diri sendiri itu kalau tidak punya percaya diri tadi. Berarti dari diri kita sendiri, rasa percaya diri itu muncul. Jadi dari diri kita sendiri, nanti itu percaya diri itu akan muncul untuk memotivasi diri sendiri. Jadi istilahnya dari sendiri untuk diri sendiri. Dari diri sendiri Tingkatnya itu. untuk diri sendiri. Nggak mungkin untuk diri orang lain. Lalu proses pembentukan rasa percaya diri itu menurut rekan Nita gimana? Ini kan butuh motivasi untuk membentuk rekan Nita dan rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia ini. Karena tidak kita berdua saja, tapi seluruh Indonesia ini melihat. Iya, baik. Menumbuhkan rasa percaya diri itu yang pertama dan paling utama pastinya dari lingkungan keluarga. Dari keluarga yang tercipta, mulai dari anak-anak, kanak-kanak, dewasa, remaja dulu, dewasa, baru orang tua. Di sana akan ditumbuhkan rasa percaya diri dari ayah, mama, keluarga. Yang kedua, kalau kita ini dari tingkatan pelajar. Nah, di sana akan muncul sebuah percaya diri seperti contohnya itu seperti tanya jawab di kelas. Nah, itu ada sifat muncul yang rasa percaya dirinya. Terus yang kedua, debat diskusi dengan teman di kelas itu, atau presentasi di depan kelas seperti itu. Nanti akan muncul dia sifat percaya diri. Biasanya juga ikut ekstrakurikuler seperti latihan berpidato seperti itu. Public speakingnya akan diasah. Jadi untuk melancarkan sebuah percaya diri dalam tingkatan pelajar, logikanya seperti pisau yang tumpul harus diasah. Jadi harus dilatih. Dilatih dengan cara apa? Menyempatkan setiap kesempatan atau waktu untuk mau bertanya. Nanti dari situ akan terbiasa mau bertanya. Biasanya dalam forum kan itu ada session pertanyaan kan, gitu kan? Ada yang tanya jawab itu. Gitu ya. Oh sebentar ini lobat ini. Ada yang mau bertanya gitu kan. Nah, itu harus ada yang mancing juga supaya terbiasa nanti, terbiasa untuk bertanya. Insya Allah bisa. Nah, kalau dari saya itu rasa percaya diri itu sebenarnya muncul dari diri kita sendiri. Betul. Nah, jadi kalau kita mau percaya diri melakukan hal apapun seperti presentasi tadi yang disebutkan rekan kita itu merasa itu gampang. Tanya jawab dalam hal diskusi itu juga gampang, sangat gampang sekali. Dan dampak positifnya ya untuk diri kita sendiri agar bisa maju, termotivasi dari percaya diri tadi. Kan dapat kalau kita percaya diri nanti termotivasi dengan sendiri. Nah, betul. Gitu. Juga berpikir terus positif. Terus juga dari lingkup masyarakat, lingkup keluarga itu juga penting. Yeah. Jika
lingkup masyarakatnya itu terlalu gimana itu harus gimana menyikapinya dengan percaya diri. Bisa menempatkan Biar posisi ya di ya. situasi itu. Jadi sebenarnya percaya diri itu juga pentingnya bukan untuk diri sendiri, tapi juga lingkup masyarakat juga. Jadi kita harus punya rasa percaya diri itu untuk diri sendiri ada, untuk masyarakat ada, untuk keluarga juga ada. Jika kita tidak punya rasa percaya diri, nah ini nanti seperti lingkup masyarakat, itu kampung atau orang-orang masyarakat itu tidak bisa maju. Kalau kita punya percaya diri, kita pasti punya pikiran. Kalau di lingkup masyarakat lagi banyak pengangguran, pasti membuat pekerjaan untuk tenaga kerja rumahan tadi. Ada yang mendorong Seperti juga, halnya, ya. iya. Jadi mendorong untuk masyarakat yang tidur tadi agar bangun bisa kembali menuju jalan yang lebih maju lagi. Ya. Ya. Jadi apa tadi percaya diri itu sangat penting. Tadi mau live streaming sudah percaya diri rekan? Oh sudah ini. Sangat percaya diri karena saya tuh sebenarnya belum pernah sih live streaming kayak gini tuh. Belum pernah. Cuma pertama kali ini karena saya itu selalu di balik kamera. Media ya, departemen Iya. media ya. Iya. Jadi selalu di balik kamera, bukan di depan kamera. Berarti dan ini Tapi suatu perdana. Tapi berhubung ya. Tapi berhubung tadi melihat di depan kamera kok percaya dirinya kuat, bisa ngomong kayak gitu. Akhirnya juga dari diri sendiri tuh jadi percaya dirinya kuat. Senyum-senyum sendiri nanti ya. Bisa mengartikan lah teman-teman. Ada berapa Terus, yang menonton ini rekan? Ya, meskipun tidak di live streamingnya, di sekitaran saya ini juga banyak yang menonton sebenarnya. Ya salam-salam buat rekan-rekan kita yang ada di Ranting Bareng. Kapan main ke Bali, monggo. Masih PSBB. Masih pandemi. Masih pandemi ini tidak bisa kemana-mana ini. Bisa terbang. Kegiatan juga. Tapi kegiatan berlanjut. Kegiatan juga masih sederhana. Masih sederhana. Ya berlanjut. Untuk rutinan juga berlanjut sih, alhamdulillah. Tapi ya karena tidak ada rasa percaya diri dari anggota, jadi semakin hari itu semakin menipis. Menurun, menipis. Iya, menipis. Jadi rutinan kali ini 50 orang, besok itu sudah 30 orang, 20 orang, sangat drastis lah, separuh lebih. Tapi tetap berjalan. Iya, istiqomah. Istiqomah lebih penting. Nanti kalau ada dorongan lagi dari pengurus, dari teman-teman, ya banyak lagi. Jadi seperti itu terus. Karena rasa percaya dirinya kurang, akhirnya terombang-ambing. Terombang-ambing oleh teman-teman yang lain. Jadi kalau teman ini ngomong A, ini B, nanti itu jadi gimana gitu, terombang-ambing seperti kapal di lautan itu. Terombang-ambing. Ini lagi disimak ketuanya langsung. Farid Alfandi 22 itu, ketua IPNU-nya. Selamat siang Bapak Ketua. Lagi ngopi orangnya. Lagi ngopi. Karena percaya dirinya terlalu kuat, jadi ngopi. Terus juga ada hal membangun percaya diri itu cintailah. Membangun percaya diri itu dengan mencintai diri sendiri. Jadi jangan merasa diri sendiri ini selalu salah. Tapi harus gimana
bisa jadi yang benar, yang baik. Jadi jangan, wah aku salah, enggak penting di organisasi itu, jangan itu. Semua Nanti kader itu ya penting. tambah. Nah, Jadilah diri sendiri, cintailah dirimu dengan sesuai apa yang dimiliki. Jangan merasa saya kurang, saya kok selalu begini, saya kok begini. Jadi harus pandai-pandai menata hati. Bagaimana untuk bisa menjadi apa yang bisa menerima apa yang Allah kasih ke kita, terus bisa berdamai dengan diri sendiri. Karena di Al-Quran juga sudah ditegaskan, wala tahinu wala tahzanu wa antum ta'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kita bersedih, janganlah kita lemah, karena ini semua Allah bersama kita, gitu kan. Jadi jangan rasa diri ini selalu salah. Iya, jangan. Jadi jadilah diri itu selalu benar, selalu bermanfaat bagi orang lain. Nah itu yang penting. Jangan saya selalu salah, saya selalu salah di organisasi ini, saya selalu salah di masyarakat. Itu nanti akhirnya juga gimana gitu. Nah, Berarti tidak itu tidak apa? tidak percaya, tidak ada manfaatnya lah bagi Unfaedah. lingkupan. Nah, itu bahasa kerennya kan unfaedah. Kalau menurut Arkanita gimana itu? Untuk apa namanya, membangun rasa percaya diri tadi. Membangun rasa percaya diri bagi pelajar mau menerima segala penolakan, hadapi dunia ini dengan nyata. Karena kita dengan menghadapi dunia ini dengan nyata, kita pasti tahu resikonya kan. Iya. Lebih buruk diam. Diam itu lebih buruk daripada maju bertumbuh dengan mengambil resiko. Diam tok lebih buruk. Nanti mending kita maju tapi tahu resikonya gak apa-apa. Nanti akan bertumbuh dia. Seperti lagu Mas jika kita kan mekar 1000 bunga di taman, ya kan itu. Itu sebenarnya menunjukkan rasa semangat, bukan diam-diam saja itu. Jadi harus menghadapi dunia nyata. Iya, hadapi dengan dunia nyata. Terus memiliki lingkungan yang berenergi positif, yang membangun semangat juga. Kalau tidak seperti itu, ibaratnya yo katutan. Iya kan? Nah, kumpul sama yang rendah percaya dirinya, ikut dia. Diombang-ambingkan. Ikut. Diombang-ambingkan sama yang punya ilmu-ilmu tadi. Ilmu apa saja nih. Jadi itu lingkungan juga berpengaruh. Siapa kita berteman, kepada siapa kita berkawan, itu juga berpengaruh dari diri kita. Jadi percaya dirinya bisa rendah nanti. Harus sering-sering baca-baca buku yang berisi motivasi-motivasi. Jadi meskipun tidak suka membaca itu, ada YouTube yang selalu membantu kita. Jadi bisa melihat video. Sekarang sudah zamannya yang luar biasa, apa-apa sudah serba ada, ya kan? Di YouTube, di aman-aman. 5.0. Era 5.0 ini. Betul. Lucu. Sudah enak. Jadi YouTube itu untuk hal-hal positif saja, jangan terlalu buat nonton-nonton kartun. Nah, pembelajaran itu juga penting. Kartunya untuk hiburan saja, tapi jangan terlalu banyak. Nanti malah rebahan yang ada. Percaya diri hilang, rebahan terus. Motivasi diri itu tidak ada, malah perkembangan, kemajuan diri sendiri, kemajuan masyarakat itu akan hilang.
kalau di lingkup masyarakat itu. Ini terus itu apa, untuk membangun percaya diri harus menunjukkan apa yang kita suka, itu harus tunjukkan ke Kelebihan kita teman-teman. bagaimana? Nah, ya kelebihan kita itu harus tunjukkan. Kan kita percaya diri, kalau tidak menunjukkan kelebihan kita atau kesukaan kita terhadap suatu hal, itu nanti akan hilang rasa percaya diri kita itu. Gimana? Putus-putus? Iya, Atau enggak ini? Putus-putus. putus. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi tunjukkan apa yang Anda banggakan, apa yang Anda suka. Gimana? Putus-putus atau kedengaran ini? Tunjukkan apa yang Anda banggakan, apa yang Anda suka. Seperti itu. Nah, ya. Itu ya juga penting bagi organisasi, itu ya sangat penting itu untuk program kerja. Seperti program kerja kan banyak usulan-usulan yang ditunggu kan, usulan-usulan dari departemen A, departemen B, itu kan nanti diringkus jadi satu. Membuat acara A, acara B, acara C, dan seterusnya. Jadi kita itu harus apa tadi namanya itu? Mengeluarkan suara untuk organisasi dengan apa yang kita banggakan. Dikeluarkan. Harus dituangkan organisasi tadi. Terus apalagi rekanita, ayo. Ya, ciri-ciri orang percaya diri yaitu mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri, optimis, dan selalu berbahagia. Bahagia dia, nyaman, pengalaman yang kuat. Kalau dalam sebuah organisasi, memang kita harus menunjukkan, menonjolkan apa ciri khas dari IPNU, IPPNU, Ranting Bareng, ciri khasnya seperti apa, menunjukkan. Kalau di sana itu harus ditunjukkan. Iya, kalau di sana apa ciri khasnya? Ciri khasnya apa ini? Ngopi biasanya. Kalau di sini ngopi bagi ciri khas. Nanti dalam ngopi tersebut itu jadi bisa happy, bisa selalu kompak, bisa komunikasi, menuangkan rasa percaya diri kita. Betul. Karena dengan adanya ngopi silaturahmi, hubungan organisasi tersebut semakin erat gitu. Nah, tapi seperti hanya ketua saya itu, hobinya ngopi semua. Mantan ketua PAC itu juga sering ngopi biasanya. Ini tadi dapat WA juga. Kopiannya di mana gitu. Alhamdulillah. Memang kopi itu nikmat sekali, diseduh dengan sepiring pisang. Sangat enak. Jadi ngopi itu ya sebenarnya bisa memotivasi diri sendiri untuk percaya diri. Kalau dilihat dari positifnya. Jangan terlalu dilihat dari yang negatif-negatif. Nanti malah kapan kita gimana ya? Kalau melihat negatif terus. Kan sekarang itu ngopi juga halnya itu bisa negatif. Seperti sekarang ini kan banyak pelajar ngopi tapi berduaan sama lawan jenis. Nah, itu juga rasa percaya dirinya terlalu kuat dan terlalu losdol. Percaya diri selalu benar itu. Nah, percaya diri dalam hal negatif bukan positif itu namanya. Tapi pembahasannya ini karena percaya diri ya, kita bahas ke situ nanti pas lain kali saja dengan tema yang beda. Dengan tema yang beda. Iya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi percaya diri itu sebenarnya banyak juga. Salah satunya ya dari keluarga kita tadi. Iya, keluarga itu gimana? pertama. Karena yang selalu
sering kita temui ya apa keluarga. kumpuli, kita kalau bahasa Jawanya gumbuli apa itu Opo. kita gumbuli. Nah, kita temui, kita ber apa itu berkeluarga. Baik. Yang sering kita temui, sering kita ajak bincang-bincang, ajak Keluarga. apa itu mesti keluarga yang Pulang pertama, sekolah, berangkat bukan sekolah, keluarga. teman. Iya. Jadi sangat penting. Kalau menurut rekan Nita gimana ini untuk faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi itu sebenarnya selain keluarga ada apa lagi gitu bisa Organisasi. diluangkan Organisasi. organisasi. Faktor-faktor dalam mempengaruhi organisasi. Faktor-faktor apa? Percaya diri. Faktor-faktor percaya diri dalam organisasi. Kita punya sesepuh-sesepuh NU yang sering kita temui nanti, juga sering silaturahmi, salah satunya tadi yang disebutkan ngopi. Itu nanti dia akan berkembang dengan sendirinya percaya diri tersebut. Sudah saya katakan, rebahan secukupnya, berjuang selelah-lelahnya. Nanti hasilnya itu di belakang. Kita jadi tinggal memetik buah-buahnya saja. Ya, Seperti petani itu kan menanam apa padi itu ya butuh perjuangan. Kalau menyerah ya padi itu tidak bakal tumbuh dan tidak akan memetik buahnya, memanen padinya tadi. Iya. Jadi selain keluarga, organisasi itu ada lagi sebenarnya masyarakat itu juga penting. Iya, masyarakat. Lingkup masyarakat. Jadi kita kan hidup di apa itu desa, mencakup masyarakat. Jadi ya kalau masyarakatnya gini, kita itu harus menempatkan diri itu gimana agar masyarakat itu bisa termotivasi dengan percaya diri, menyesuaikan ya, dan menyesuaikan diri dalam komunikasi di berbagai situasi, dan dapat memajukan desa tersebut. Memajukan desa itu juga butuh percaya diri, memajukan segalanya itu juga harus percaya diri. Organisasi maju dan juga percaya diri. Tidak mungkin kok organisasi maju nggak ada percaya diri, itu nggak mungkin lah. Karena interaksi utama ya memang percaya diri. Segala sesuatunya kita harus percaya diri mengerjakan apapun. Kalau kita tidak ada rasa percaya diri, ya akibatnya yaitu tadi tidak bisa menerima, kurang percaya diri, tidak bisa rebahan terus, tidak bisa menerima penolakan orang lain, khawatir penilaian orang lain gitu, selalu berada di zona nyaman gitu ya. Ya seperti rebahan tadi. Dia di zona nyaman. Zona nyaman. Kalau percaya diri dalam perspektif Islam, percaya diri merupakan aspek kepribadian manusia yang berfungsi penting untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Ya. Jadi Islam itu sebenarnya juga menganjurkan rasa percaya diri. Iya, betul. Ya. Untuk mengaktualisasikan tadi. Tanpa adanya kepercayaan diri, maka banyak masalah yang timbul. Iya. Nah ini masalah yang timbul. Gimana rekan? Jadi kalau kita kurang percaya diri nanti maka banyak masalah-masalah yang timbul.
Jadi seperti halnya berorganisasi, kita tidak punya rasa percaya diri. Nah, itu nanti malah jadi pembahasan orang. Dia itu selalu gini, gini, gini. Karena tidak mempunyai rasa percaya diri, akhirnya hilang dari organisasi. Ya, seharusnya mau belajar apa arti dari salam 3B, belajar berjuang bertakwa ya kan, mau belajar dari Ya. kegagalan, nanti akan muncul ya sikap mental yang baik, bisa menerima. Bahkan di dalam perspektif Islam juga itu sudah disebutkan ayatnya, siapa yang bisa memetik sebuah masalah tersebut dan ambil sebuah hikmahnya ya kan. Yu'til Ya, hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah, di sana Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki, nanti akan diambil sebuah pelajaran dan hanya orang-orang yang memiliki akal sehat yang mengambil sebuah pelajaran tersebut gitu. Mau belajar dari kegagalan. jadi kegagalan itu bukan suatu keberakhiran. Kegagalan itu. Bukan. Jadi bukan jadi Gagal. itu ya, suatu keberakhiran, tapi menjadi suatu awal mula untuk Iya, percaya diri itu dari kegagalan tersebut. betul. Suatu proses terciptanya percaya diri yang kuat nantinya. Gagal, 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 terus bangkit. Saya Nah, saya pribadi itu pernah mengalami tekanan batin yang sangat mendalam waktu masih waduh, sekolah. Ini tingkatan pelajar waktu masih sekolah madrasah sanawiyah. ya, Saya kelas 1 peringkat terakhir. Peringkat terakhir. Itu asli tertekan batin. Ini mengapa kok seperti ini? Sudah tidak ada kawan karena peringkat terakhir, terus sering iya, sakit-sakitan. dikucilkan, Ya, tapi dikucilkan. karena punya percaya diri yang kuat, akhirnya belajar secara tepat waktu, terus menggunakan waktu sebaik mungkin, dan alhamdulillah kelas 2, kelas 3 bisa meraih peringkat 1. Itu dari diri Tadi, kita sendiri, gimana nah, mengelolanya. Kalau kita terus-terusan merenung, hanya diam, frustasi rebahan saya. tertekan, tidak ada perubahan. Berdiam diri kan lebih buruk. Lebih baik maju mengambil resiko. Jadi di dalam Al-Quran itu juga sudah jelas di surat Al-Imran ayat 139. Ya, Janganlah betul. kamu bersikap lemah Wala dan tahinu, janganlah kamu bersedih hati, wala padahal tahzanu, padahal padahal kamulah orang-orang yang tinggi derajatnya. wa antum Jika kamu a'lamu orang-orang yang beriman. in kuntum mu'minin. Nah, yang sudah disebutkan rekan itu tadi. Betul itu. Jadi kita itu harus apa di waktu yang akan datang itu jadi orang yang tinggi derajatnya. Tapi dengan dasar perjuangan untuk menjadi lebih baik itu tadi. Jadi jangan terlalu rebahan, jangan terlalu bermalas-malasan. Semangat rekan Kita Renata. kita itu jadi gimana ya? Kalau tidak memotivasi diri sendiri, ya akan hancur lah masa depan itu. Iya, Bisa suram. mudah menyerah gitu ya pada nasib, mudah Ya, menyerah pada nasib. jadi ya itu tadi harus percaya diri itu penting untuk masa depan kita, untuk hal-hal yang akan datang selanjutnya. Betul. Yakin dan percaya diri, kita pasti bisa. Katakan, jangan katakan saya ingin, tapi katakan saya akan.
Kalau di pendidikan biasanya kan kalau tidak bisa itu percaya dirinya hilang Mudah atau nyerah. tidak percaya diri itu bukan menyerahnya, bukan menyontek yang Oh, ada, malah menyontek. menyontek. Oh ya, dalam Ya, pelajar tuh. biasanya kan gitu. Ya, ya, ya. Karena kita juga pelajar NU. Berarti Jadi kalau tidak bisa ya menyontek tadi, tidak percaya diri bahwa otomatis. dirinya bisa menjawab soal-soal tersebut tanpa mencontek. Nah, jadi kita itu nggak sebenarnya bisa, tapi nggak percaya diri. Jadi akhirnya mengikuti jawaban orang lain, Teman-temannya. alias mencontek tadi. Iya. Jadi gimana Nah, itu yang sampai sekarang masih berlaku itu sepertinya? ya Gimana, itu Kak? sebenarnya itu ya gimana ya itu ya tidak percaya diri sebenarnya. Gimana kalau rekan Ita itu? Kalau saya sih nggak percaya diri itu tadi, Oh, dalam hal kurang itu. percaya diri. Iya, kan biasanya kalau yang banyak dilakukan oleh pelajar kan menyontek tadi. Iya, Nah itu mencontek. masalah yang tidak percaya diri tadi. Tidak percaya diri akhirnya menyontek. Berarti itu percaya Nggak mau berjuang lah tidak ini. tidak mau berjuang. Padahal kita sudah diberi oleh Allah mata yang baik, otak yang sempurna, tidak seperti yang lain yang Allah ciptakan, seperti hewan tidak memiliki akal, kita manusia yang derajatnya lebih tinggi dari yang lain gitu. Jadi harus dimanfaatkan untuk belajar. Gimana caranya biar mau belajar gitu kan, nggak usah nyontek gitu. Ini memang saya ada kemauan yang kuat gitu loh. Saya pribadi gitu. Ada kemauan yang kuat, ya kan? Terus Iya. terus lihat dulu lingkungannya. Satu ada yang nyontek, ikut semua nanti itu. Nah biasanya kalau gini tuh ya banyak sih. Apalagi sekolah online kayak gini. Banyak sebenarnya. Kalau musim corona gini online ya banyak banyak hikmahnya berarti. Iya banyak hikmahnya. Kurang percaya diri tuh ya tambah banyak. Tambah meningkat. Banyak hikmahnya. Lebih meningkat lagi. Tapi ya ini yang menjadi masalah ini sampai saat ini mencontek ini kurang percaya dirinya dari pelajar. Kalau saya Barangkali ada tambahan. kalau saya dalam hal mencontek memang halnya sepele, tapi tidak ada forum diskusi yang mengajak sebuah pembahasan ini gitu ya. Kita bahas sekarang mencontek itu kan sikap moral yang tidak patut lah untuk pelajar gitu, tidak patut. Karena sejatinya pelajar itu orang yang mau belajar, orang yang Iya, mau belajar dan pelajar, teman-temannya pelajar itu adalah buku. jadi percaya diri itu ya nanti kalau tidak percaya diri resikonya untuk pelajar itu ya mencontek tadi. Hmm. Kan biasanya jawabannya ya, bisa jadi benar, bisa jadi salah kalau mencontek itu. Sebenarnya soal A jawabannya sudah benar, tapi berhubung Iya. kurang percaya diri akhirnya ikut teman ya salah. Hmm. Kan banyak seperti itu biasanya itu. Berarti dia percaya dirinya nyaman dengan zona seperti itu. Iya. Jadi ya gimana ya? Ya harus Kalau harus dibahas sih dibangkitkan kemauan yang kuat untuk semangat belajar lagi. iya, kalau dibahas saat ini sih mungkin waktunya tidak mencukupi lah, Oh, karena sudah 1 jam ini. gak kerasa loh besak jam. Iya. Mungkin dikasih sesi tanya jawab aja 15 menit atau 10 menit gitu aja gimana. Ya, Di monggo, sesi monggo. tanya jawab. Silakan. Ya, Yang mau ya, tanya jawab. ya yang mau tanya.
Dari Nanti jawab siapa Faizal. yang mau bertanya, ditunggu. Senyum-senyum. Dengan senyum akan luntur rasa takut itu tadi. Ya, kalau nggak ada yang tanya ya bisa diakhiri. Iya, baiklah. Mungkin saya sedikit tambahan mengenai materi yang kita bahas ini, menumbuhkan rasa percaya diri pada pelajar. Iya. Kita sebagai pelajar biasakan menjadi pribadi yang sederhana. Sederhana, rendah hati. Percaya diri itu bukan berarti menunjukkan kehebatan pribadi. Putus ini kan. Halo ya. 1, 2, 3. Halo? Ya, ya. Kedengaran sudah Ya. lancar. Tapi ingatlah pepatah mengatakan, padi yang makin berisi makin menunduk. Seperti itu. Nah, artinya gimana itu rekan Ita? Mungkin banyak dari teman-teman yang melihat live streaming ini nggak paham. Semakin berisi semakin menunduk, bukan berarti percaya diri harus menunjukkan kehebatan kita. Wah, kamu iki nganu yo, ngene iso ngene. Tetap rendah hati, tetap sederhana mungkin, tapi bisa gitu. Bukan menunjukkan apa yang ada di dalam diri kita, kehebatan kita bukan. Sebenarnya bukan. Tapi percaya diri itu pribadi yang sederhana, rendah hati, ada tempatnya gitu ya. Terkadang ini percaya diri itu sama dengan bahasa insecure yang saya maksud waktu itu, sama-sama itu. Kalau insecure itu lawan katanya percaya diri, dia nggak percaya diri, dia close minded, pikirannya tertutup. Jadi rekan-rekan Ita, Jadi itu ya apa? mulai sekarang berhentilah melihat kekuranganmu, galilah potensi dalam dirimu. Hadapi dunia dengan nyata. Jangan menunda-nunda. Ya, menunda, tidak baik menunda-nunda itu. Ini ada yang nanya. Udah, ini tidak ada yang tanya ini kayaknya. Ya, tidak ada yang mau bertanya. Ya udah, kita akhiri saja ya rekan Ita. Baik, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan buat kami dari pimpinan cabang Kabupaten Buleleng, Bali. Semoga rekan-rekan Ita Ibnu IPPN Ranting Bareng segala kegiatannya istiqomah lancar, solid dan kompak tentunya. Amin. Amin. Ya, saya mohon doanya kita hadiahkan ke Kiai Haji Suaib Junaidi selaku Khotib Surya PCNU Gresik yang telah wafat tadi malam. Kita doakan Al-Fatihah ya. Fatihah. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada PC IPPNU Buleleng yang sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan ini. Semoga selalu istiqomah, selalu berkembang, maju, bukan mundur, maju. Semakin maju, ketuanya juga sehat-sehat terus, semakin istiqomah juga untuk merawat anggotanya itu. Sekian dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.